Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Anissa, NIM 2014040004. Saya adalah mahasiswi jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat, yaitu tentang integrasi Islam dengan adat Minangkabau, guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau yang diampu oleh Bapak Muhammad Nasir SSMA. Teori konflik dan integrasi Minangkabau. Minangkabau merupakan masyarakat yang unik yang dikenal dengan kebiasaan yang merantau, berupaya untuk memadukan nilai-nilai adat atau tradisi dan nilai-nilai keagamaan atau Islam, dan merupakan komunitas masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Juga dibesarkan dalam suasana masyarakat egaliter dan sangat menghargai kebebasan individu mereka. Dengan kondisi masyarakat egaliter yang sangat menghargai kebebasan individu tersebut, maka tidak jarang muncul intelektual di antara orang Minang mengenai berbagai masalah dalam kehidupan mereka. Teori konflik merupakan alternatif utama dari fungsionalisme untuk menganalisis struktur sosial. Konflik dapat bersifat individual, kelompok, ataupun kombinasi dari keduanya. Teori konflik menganggap bahwa kehidupan sosial menghasilkan konflik terstruktur, yaitu konflik kepentingan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Menurut Alison Wolf dan A. Ruth Wellens, bahwa teori konflik memiliki dua asumsi utama, di mana satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Teori konflik banyak dikembangkan oleh para ahli. Apabila diurut secara historis, elemen-elemen dasarnya berakar pada pemikiran sosiolog besar, yaitu Karl Marx dan Max Weber. Teori konflik perspektif Randall Collins menyatakan bahwa perselisihan jarang terjadi, apalagi perusakan fisik. Poin terpenting dari teori Collins adalah teori konflik tidak menganalisis cita-cita dan moral sebagai kesucian selama memberikan hasil dari analisis sosiolog. Pertentangan antara kaum adat dan kaum agama puncaknya ialah ketika kepulangan tiga ulama besar dari Mekah yang ingin memurnikan ajaran Islam di tanah datar pada tahun 1803. Gerakan ulama ini disambut baik oleh para tuanku atau pemimpin agama di tanah datar meskipun mendapat tantangan dari kelompok adat. Pada saat itu pula kolonial Belanda memanfaatkan para penghulu, yaitu pemimpin adat, untuk kepentingan mereka. Di antara konflik yang terjadi di Minangkabau adalah mengenai pembagian harta warisan kepada pemonakan. Adat ini sulit sekali dirubah sampai sekarang. Hal ini pernah ditentang oleh ulama Ahmad Khatib al-Minangkabawi pada masa pembaharuan Islam abad ke-20 dan juga oleh Buya Hamka. Konflik juga terjadi dalam konteks penyebaran Islam di Minangkabau. Penyebaran Islam disempurnakan oleh gerakan Padri pada awal abad ke-19 melalui jalur pedalaman Minangkabau, sehingga terjadi perubahan berbagai bentuk kebudayaan adat di Minangkabau. Salah satunya ialah asimilasi. Asimilasi adalah proses adaptasi dua kebudayaan yang melahirkan budaya baru yang disertai hilangnya ciri khas atau kepribadian asli kebudayaan tersebut, dan terbentuklah sebuah kebudayaan dan sifatnya yang baru. Contohnya dalam hal ini adalah proses migrasi. Proses migrasi merupakan tahapan awal di mana keberagaman kebudayaan muncul di tengah-tengah masyarakat. Proses migrasi banyak sekali terjadi pada masyarakat di Indonesia. Salah satu contohnya yang terjadi pada suku bangsa Jawa Suriname yang bermigrasi ke Provinsi Sumatera Barat, yakni di Kabupaten Pasaman Barat, di mana suku bangsa Jawa Suriname memiliki kebudayaan yang berbeda dengan Minangkabau sendiri. Dengan demikian, proses migrasi dapat menimbulkan pembaruan antar dua kebudayaan yang berbeda dalam satu wilayah tempat tinggal. Dalam bidang akulturasi adalah sebuah proses pembaruan di mana terdapat penyatuan budaya yang berbeda dengan tetap mempertahankan kebudayaan lama. Pada proses akulturasi antara adat dan agama Islam, suku Minangkabau terkait harta warisan berjalan dengan baik, meskipun berlangsung cukup lama. Proses akulturasi tersebut menghasilkan pemisahan antara harta milik kaum diatur oleh adat dan harta milik keluarga kecil yang diatur oleh agama. Aspek-aspek yang diamati dari proses akulturasi tersebut yaitu harta pusaka sebelum Islam, agen akulturasi harta pustaka,
saluran-saluran akulturasi harta pusaka setelah Islam masuk ke wilayah Minangkabau dan reaksi masyarakat Minangkabau terhadap ajaran Islam terkait harta pusaka. Perdamaian agama dengan adat Minangkabau. Pada masa penjajahan Belanda, kolonial Belanda mengadu domba masyarakat Minang dengan memunculkan pertentangan dan perbedaan pendapat yang melatar belakangi munculnya Perang Patri. Untuk mengakhiri pertentangan dan perbedaan pendapat ini dilaksanakanlah Piagam Bukit Marapalam yang disebut juga dengan Sumpah Sati Bukit Marapalam. Sumpah Sati Bukit Marapalam adalah sumpah yang dilakukan antara pemuka adat Minangkabau dengan pemuka agama untuk menyeragamkan kesamaan pada para pendapat yang ada di dalam kehidupan orang Minangkabau itu sendiri. Sumpah Marapalam menjadi sebuah sumpah yang setuju untuk menyamakan adat dan budaya yang disatukan serta menjadi landasan di dalam aspek sosial, politik, dan budaya di dalam suku Minangkabau itu sendiri. Banyak versi yang menceritakan tentang kapan terjadinya peristiwa Sumpah Sati Bukit Marapalam ini. Salah satunya itu adalah versi yang dilandaskan atau berdasarkan laporan penelitian dan seminar tentang Sumpah Sati Bukit Marapalam pada tahun 1991. Versi pertama, Bai'ah Marapalam 1403 Masehi. Versi kedua tentang peristiwa kemunculan Piagam Sumpah Sati itu terjadi pada masa Syekh Burhanuddin menyebarkan Islam di tengah-tengah kuatnya pengaruh adat di alam Minang. Versi ketiga yaitu Piagam Sumpah Sati Bukit Marapalam pada masa awal gerakan atau pada masa Perang Padri. Gerakan Padri yang diilhami oleh kebangkitan Islam oleh kaum Wahabi di Tanah Suci Arab Timur. Versi keempat yaitu Piagam Sumpah Sati Bukit Marapalam pada masa awal Padri sekitar tahun 1803 sampai 1819. Versi kelima yaitu Piagam Sumpah Sati Bukit Marapalam terjadi pada masa vakum Perang Padri. Versi yang keenam, peristiwa Bukit Marapalam terjadi pada tahun 1828, yaitu ketika Tuanku Imam Bonjol hampir menguasai seluruh Minangkabau. Versi ketujuh yaitu Piagam Sumpah Sati Bukit Marapalam pada masa Perang Padri kedua. Terakhir adalah Sumpah Sati Bukit Marapalam ini terjadi pada akhir Perang Padri. Piagam Bukit Marapalam ini melahirkan konsep ideologis masyarakat Minang yang kemudian dijadikan landasan dalam menjalankan kehidupan sosial, budaya, dan politik. Perjanjian ini merumuskan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Rumusan ini adalah hasil kesepakatan antara pemuka agama dan pemuka adat di Minang. Integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Adat dan budaya Minangkabau telah mengatur dasar-dasar kehidupan masyarakat. Filosofi kehidupan yang mereka yakini adalah perpaduan antara nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama Islam yang sesuai dengan ungkapan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Syarak mengato adat memakai, alam takambang jadi guru. Sejak telah disatukan pendapat kaum adat dengan kaum agama, yaitu agama Islam, bahwa kebiasaan yang lazim dalam adat yang secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat akan dikuatkan dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, adat dan kawi Sarak dan Nazim. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Yang pertama adalah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah artinya adat harus didasarkan kepada agama. Agama di sini maksudnya adalah agama Islam. Agama Islam yang berdasarkan dengan Kitabullah atau Al-Quran. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah berfungsi sebagai pedoman dasar untuk mewujudkan masyarakat Minangkabau yang aman dan makmur, baik lahir maupun batin, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin dalam lembaga suku juga dituntut untuk kemampuan mental spiritual, di mana ia harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas, bukan hanya saja dalam masalah adat tetapi juga dalam masalah keagamaan. Karena di Minangkabau adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Artinya masalah adat dan agama harus seiring dan sejalan.
Dan sangat wajarlah kalau seorang pemimpin suku selain tokoh adat juga merupakan seorang tokoh agama. Dan yang kedua, adat nan kawi sara nan lazim. Adat nan kawi sara nan lazim maksudnya adat tidak akan berdiri kalau tidak dikawikan atau dikuatkan. Adat nan kawi sara nan lazim berfungsi sebagai jaminan berkelanjutan atau prinsip berkelanjutan bagi adat dan kebudayaan Minangkabau. Yang ketiga adalah sarak mengato adat memakai. Sarak mengato adat memakai artinya agama Islam memberikan fatwa adat yang melaksanakannya. Maksudnya di sini adalah adat dan agama Islam di Minangkabau berkait rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Sarak mengato adat memakai berfungsi sebagai landasan operasional untuk mengamalkan adat Minangkabau. Landasan operasional adalah suatu konsep dasar dari tujuan penggolongan kegiatan adat secara keseluruhan. Penerapannya dalam ajaran sarak mengato dan melaksanakan sholat itu haruslah tertib. Artinya pekerjaan yang dahulu didahulukan, pekerjaan yang kemudian dikemudiankan. Ajaran adat memakai diungkapkan membilang dari aso, mengaji dari alif. Artinya, kalau membilang harus memulai dari aso atau esa atau satu, dan kalau mengaji harus berangkat dari alif. Sekianlah presentasi dari materi yang saya bahas. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.